sekali tarik. Ini sekali tarik ya. Inilah salah satu rahasia bagaimana cara agar supaya sebelum menonton videonya jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Selamat pagi para petani kakao dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Hiswan THR Palopo. Di pagi hari ini saya akan berbagi tutorial atau cara apa sistem oles itu. Dan pagi ini saya akan memperlihatkan kepada teman-teman bagaimana cara mencampur fungisida dan insektisida itu agar bisa dipakai mengoles buah kakao kita untuk terhindar dari penyakit busuk buah dan penyakit PBK atau penggerek buah kakao. Tapi sebelumnya saya akan memperlihatkan kepada teman-teman bagaimana agar supaya hama itu atau jamur itu tidak mudah menyerang kakao kita ya. Nah, saya bergeser ke pohon kakao di belakang saya. Nah, berhubung karena di sekitaran perkebunan saya ini teman-teman petani banyak yang sudah hitam buah kakaonya, maka saya akan memberikan tutorial kepada teman-teman yang belum tahu bagaimana cara melakukan atau mencampur yang biasa dinamakan sistem oles, yang masih kontroversi ya menurut saya. Akan tetapi saya tidak mau lari ke situ. Saya tidak ingin membahas masalah kontroversinya. Saya ingin berbagi bagaimana cara mencampur fungisida yang digunakan dengan insektisida. Bisa teman-teman lihat di sini bagaimana hasil dari fungisida dan insektisida itu. Nah, bisa teman-teman lihat hasilnya memang bersih. Kita buka buah yang kedua. Sama ya, bersih juga. Ini saya pindahkan dulu hasil panen saya beberapa hari yang lalu. Nah, saya geser kameranya sedikit ya. Jadi ketika ada yang sudah matang, maka saya melakukan saya panen. Saya tidak menyimpan di pohonnya agar supaya terhindar dari serangan, karena ini biasanya kalau sudah matang begini itu mengundang hama. Nah, kita lihat ya, tuh teman-teman bisa melakukan ini mudah sekali proses pembuatannya. Dan yang jadi pertanyaan, apakah fungisida mix dengan insektisida itu betul-betul 100% terhindar dari penyakit busuk buah atau penyakit penggerek buah kakao? Ya, saya kira untuk sementara di perkebunan saya ini akurasinya sekitar 85% ya. Nah, teman-teman bisa lihat ini, saya dekatkan kameranya lagi.
Wow, mantap ya. Nah, oh, ini ada ikut tadi. Di lain waktu saya akan berbagi apa kegunaan ini sabun colek. Dia ikut di ember tadi, karena memang kalau saya memetik buah kakao itu sering saya bawa. Di video selanjutnya kita akan bahas tentang penggunaan itu. Nah, ini dia ada ya, ini terserang. Kita lihat di sini dalam. Kalau sudah semacam ini, dia sudah tua ya, kayaknya sudah tidak berpengaruh ya. Dan memang ada, kalau saya di kebun saya ini, saya sering melakukan semacam isolasi. Ketika saya memetik buah kakao, ada yang saya dapat hitam, maka saya akan pisah. Ya teman-teman. Sebentar, saya akan mengambilnya. Ada ya, ini hitam, sudah terserang, jadi saya pisah. Kita lihat isinya teman-teman, gimana ya. Cukup lumayan, masih bagus karena dia terserang pada saat sudah tua. Aduh, keras, ternyata keras di bawahnya. Alasan saya kenapa memisahkan atau mengisolasi yang sudah hitam itu pada saat pemetikan, karena ketika dia hitam semacam ini ya teman-teman, saya akan melakukan sanitasi penimbunan. Jadi saya memang menyiapkan lubang. Nah, ini ya lubangnya. Saya memang siapkan di situ. Nanti saya timbun ya teman-teman. Siapa tahu masih ada yang hitam. Nah, oke, kita lanjut ke intinya ya. Sebelum kita melakukan pencampuran, maka terlebih dahulu teman-teman mengetahui ada dua versi menghindari penyakit busuk buah dan PBK atau penggerek buah kakao itu. Yang pertama sistem oles, yang kedua penyemprotan. Nanti kita bahas apa keunggulannya masing-masing. Di sini kita akan mencampurnya dulu. Terlebih dahulu kita menyiapkan insektisidanya. Kita mau pakai regen juga bisa, insektisida alika juga bisa, sesuai ya. Ini sistemik dan ini sistemik kontak, dan ini masih saya mengandalkan Nordox sebagai fungsidanya. Nah, saya geser dulu ini. Saya geser ya. Di sini saya mencampurnya dengan satu gelas air ya. Isinya sekitar 220 ml. Ini dua kali ya, 2 gelas. Habis itu ini kita campur dengan Nordoxnya. Wah, sendok saya tadi mana tadi? Sebentar. Sendok aja. Ternyata sendoknya ada di belakang saya. Ini kita memakai 1 sendok ya. Ini. Nah, saya berbagi
cara mencampur ini teman-teman, karena ini yang saya biasa lakukan, karena saya khawatir juga dampaknya busuk buah itu. Jadi lebih baik mengatasi daripada mengobati. Nah, apakah saya memakai ini? Ini dua pilihan ya. Mau pakai Alika bisa, Regen bisa. Di sini saya memakai Alika. Kita pakai ini Alikanya. Kita pakai satu tutup ya teman-teman, satu tutup Alika. Ini satu tutup Alika isi 100 ml penutupnya ya. Nah, setelah itu kita pakai perekat apapun mereknya, yang jelas itu perekat. Untuk siapa tahu hujan maka akan luntur, jadi kita harus memakai perekat. Ini kadang-kadang teman petani lupa pakai perekat, makanya biasa tidak maksimal. Perekatnya di sini saya pakai 3 tutupnya ya. Nah ini. Nah kita aduk ya teman-teman sampai merata. Nah, saya teman-teman lihat di sini ya. Nah, habis itu kita ambil kuasnya. Nah, cara pengolesannya itu sangat mudah ya. Ini kita tarik sekali saja, hanya sekali ya. Nah, besaran biji buah kakao yang paling mantap untuk diolesin itu sebesar ini, sebesar baterai. Itu sangat efektif untuk menghalangi jamur dan hama PBK. Nah, kita oles. Ini cepat sekali. Ini cepat sekali teman-teman. Jadi kita berputar ya. Jangan sampai salah, ada yang terlewati. Nah, oke. Bisa sekali oles atau 2 kali, nggak apa-apa. Begini hasilnya ya. Nah, ini warna Nordox memang hampir sama dengan warna biji, maksud saya buah kakao ini. Nah, oke, di pohon ini sudah selesai. Kita pindah di pohon berikutnya biar lebih jelas ya. Nah, ini oke, sekali tarik. Ini sekali tarik ya. Inilah salah satu rahasia bagaimana cara agar supaya buah kakao kita itu terhindar dari PBK dan busuk buah. Saya tidak tahu siapa yang menemukannya, maka ketika teman bertanya kepada saya yang menemukan sistem ini, saya juga tidak bisa mengkonfirmasi. Yang jelas
Ini adalah salah satu penemuan teman-teman kita petani, sehingga kita terhindar dari dua penyakit tersebut yang sangat membahayakan. Bagi teman-teman yang melihat atau menonton video saya, maka silakan di like and subscribe-nya ya. Dan jangan lupa mengirimkan saran dan kritik di kolom komentar, dan bantu saya untuk mengembangkan channel YouTube perkebunan kakao saya ini. Dan jika video ini bermanfaat, maka silakan di-share atau dibagikan ke grup petani kakao yang lain. Oke, lanjut ya. Nah, itu belum sepenuhnya ya, nanti kita sambung. Nah, kembali lagi kita ke sini dulu. Nah, itulah hasil dari sistem oles yang menggunakan fungisida dan insektisida. Dan kembali saya mengurai sedikit apa sih kelebihan dari sistem oles itu ketimbang dengan penyemprotan. Nah, di sini teman-teman, sistem oles itu memang efisiensi waktu dan cara kerjanya efektif, karena sistem oles itu memang kita fokus pada titik atau objek di mana kita untuk meletakkan hasil campuran fungisida dan insektisida itu, dan itu tidak akan merusak bunga kakao yang bermunculan. Beda dengan penyemprotan. Ini bisa dilakukan penyemprotan juga ya teman-teman. Ketika teman-teman ingin melakukan penyemprotan dengan menggunakan fungisida dan insektisida ini, itu perlu kehati-hatian, karena dikhawatirkan spray atau pancuran dari semprotan dari teman-teman itu bisa mengenai bunga kakao itu dan akan berguguran. Itu masuk di logis juga alasannya ya. Nah, itulah kenapa banyak yang mengatakan sistem oles itu efektif. Dan ini memang prosesnya sangat cepat ya teman-teman, sangat cepat dan tidak memerlukan tenaga yang begitu banyak, karena prosesnya waktunya itu cepat sekali. Saya sudah membuktikan di perkebunan saya. Dan satu lagi, saya tidak menyarankan kepada teman-teman untuk melakukan penyemprotan, karena di sistem oles ini mengandung insektisida, jadi dikhawatirkan akan membunuh serangga-serangga yang akan melakukan penyerbukan terhadap bunga kakao kita. Dan itu ketika kita melakukan penyemprotan, maka dikhawatirkan serangga itu akan mati dan akan menjadi masalah besar bagi pertumbuhan bunga kakao kita. Begitu teman-teman ya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada si penemu sistem oles ini, yang kadangkala ini kadang dicerita bagi sebagian masyarakat atau petani kakao bahwasanya sistem oles ini masih kontroversi, tapi saya tidak bisa bercerita banyak karena itu bukan ranah saya untuk membahasnya. Tidak ada keilmuan saya, tidak ada pengetahuan saya untuk membahas itu. Katanya dilarang ya, saya tidak tahu juga bagaimana apa prosesnya. Di sini kita hanya berusaha bagaimana kita bisa panen kakao kita, mumpung harganya ya begitu tinggi ya teman-teman. Semoga video saya ini bermanfaat. Sekian dari saya. Di lain waktu kita bertemu kembali. Saya Hiswan THR Palopo. Sekian.